Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, bacaan kita hari ini merupakan lanjutan dari perikop yang kemarin, yaitu terdapat dari Roma 9 pasal 19 ayat 29 dengan judul perikop pilihan atas Israel bagian kedua. Demikian firman Tuhan. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabarannya yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkannya untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya, bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan seperti Gomora. Saudara, dalam bagian perikop sebelumnya, Paulus mengatakan bahwa Allah berhak memilih kepada siapa sajakah ia dapat memberikan belas kasih-Nya. Nah, mengenai masalah pilihan ini, manusia tidak berhak mempertanyakan di mana letak keadilannya. Kalaupun ada yang mempertanyakan, maka Paulus memberikan 3 jawaban melalui ayat-ayat yang sudah kita baca. Pertama, ciptaan tidak berhak mempertanyakan kehendak Sang Pencipta. Terdapat di ayat 19-21. Paulus memberikan gambaran bahwa apakah pot bunga boleh bertanya kepada orang yang membuatnya, mengapa saya dibuat seperti ini? Tentu saja tidak, karena pembuat pot bunga itu berhak mengerjakan tanah liat yang dipakainya itu menjadi seperti apa dan bagaimana. Artinya manusia sebagai hasil ciptaan Allah tidak mungkin menentang penciptanya sendiri. Kemudian yang kedua, Allah telah merencanakan kebaikan dalam diri setiap orang. Ada di ayat 22-24. Nah, meskipun Allah memiliki hak untuk menentukan pilihannya, tetapi Paulus menegaskan bahwa manusia bukanlah korban keputusan Allah yang semena-mena. Kenapa? Karena Allah sudah merancangkan berbagai hal baik bagi manusia dan juga memperlakukan semua manusia dengan penuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, semua sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kemudian Paulus melanjutkan penjelasannya dengan mengutip nubuat Nabi Hosea dan Yesaya yang mengatakan bahwa orang yang semula bukan umat pilihan Allah sekarang telah diangkat menjadi umatnya. Sebaliknya, orang Israel yang telah dipilih Allah untuk tujuan kemuliaannya justru hanya sedikit yang diselamatkan karena mereka memilih untuk mengeraskan hati. Nah, saudara, melalui penjelasan Paulus di bagian ini kita diajak untuk menyadari bahwa sebenarnya kita diberi kesempatan untuk menjadi umat Allah dan menerima anugerah keselamatan, itu semua hanyalah karena anugerahnya saja. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi sombong dan menganggap bahwa kita lebih baik dan lebih layak ketimbang orang Yahudi yang menolak Yesus. Mari kita mengucap syukur untuk anugerah ini dan menyadari bahwa tugas kita sekarang adalah mengerjakan anugerah itu di dalam ketaatan kepada Allah. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar.
Saudara, sudahkah saudara bersyukur atas keselamatan yang sudah saudara terima? Sudahkah saudara berdoa agar orang lain yang belum menerima keselamatan juga dapat menerima kasih karunia ini? Jika belum, maka marilah mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Roh Kudus menyentuh hati saudara, sehingga hati saudara dipenuhi rasa syukur atas anugerah yang Allah berikan. Dan mari berdoa agar Allah memenuhi hati saudara dengan kasih-Nya, sehingga saudara dapat membagikan keselamatan bagi orang yang belum menerima anugerah tersebut. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih jika Tuhan mengizinkan kami untuk memulai kembali satu hari ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa semua hal dalam kehidupan kami terjadi hanya karena anugerah-Mu saja. Termasuk juga Tuhan anugerah keselamatan yang kami terima, itu semua hanya karena anugerah dari Engkau saja. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur untuk hal tersebut Tuhan, dan berikan kami juga kasih untuk membagikan keselamatan yang sama kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.